Halo semuanya, pernah nggak sih kamu baca sebuah cerita, terus mikir, wah ini bagus banget, tapi kayaknya bisa lebih dalam lagi deh. Nah, hari ini kita bakal coba tantangan kreatif yang seru banget, mengubah cerita biasa jadi puisi yang bener-bener menyentuh. Oke, yuk kita langsung aja ke intinya. Bayangin deh, ada satu cerita yang nempel banget di hati kamu. Sekarang, gimana kalau esensi cerita itu bisa kita saring jadi sesuatu yang lebih padat, lebih emosional? Misalnya, jadi sebuah puisi? Nah, kalau iya, kamu udah datang ke tempat yang pas banget. Langkah pertama, dan ini serius deh, ini yang paling penting dari semuanya, adalah menemukan jantung dari cerita kamu. Mirip kayak pematung yang ngelihat bentuk patung di dalam bongkahan batu, kita juga harus nemuin inti emosi dari cerita kita sebelum mulai nulis apapun. Coba dibayangin gini, puisi itu ibarat foto close-up emosional. Puisi nggak menangkap semua pemandangan, tapi cuma satu detail yang paling punya makna. Jadi, coba tanya ke diri sendiri, apa sih emosi yang paling kuat di situ? Siapa tokoh utamanya? Dan apa ketakutan atau keinginan terbesar mereka? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal jadi fondasi puisi kamu. Nah, setelah kita pegang jantung ceritanya, sekarang waktunya kita ngumpulin pahat kita nih. Dalam dunia tulis-menulis, pahat kita itu ya kata-kata. Kita akan kumpulin semua kata dan gambaran yang paling kuat dari teks aslinya. Caranya gampang banget kok. Baca lagi cerita kamu, tapi kali ini coba deh pakai kacamata seorang penyair. Cari tiap kata atau frasa yang bisa melukiskan gambaran yang tajam atau membangkitkan emosi yang kuat. Lihat contoh ini. Asap kereta, bangku dingin, sisa kopi. Ini tuh bukan cuma deskripsi biasa kan? Kata-kata ini punya beban emosi. Nah, inilah bahan baku kita. Dan sekarang kita masuk ke bagian intinya, yang aku sebut metode memahat. Disinilah sihirnya dimulai, saat kita mulai mengukir prosa untuk melepaskan puisi yang tersembunyi di dalamnya. Jadi poin pentingnya gini, jangan mikir kamu nulis puisi dari nol. Justru sebaliknya, bayangin cerita kamu tuh kayak balok kayu yang besar. Tugas kamu adalah membuang semua serpihan kayu yang gak perlu, kata-kata penghubung, penjelasan yang panjang lebar, sampai yang tersisa hanyalah bentuk patung yang indah dan padat. Nah, ini dia bedanya. Di kiri kita punya dia merasa sangat sedih. Ya udah, ini cuma ngasih tahu fakta. Tapi lihat yang di kanan. Sepucuk kertas itu menjelma sembilu di nadinya. Wow, kalimat ini nggak ngasih tahu, tapi bikin kita merasakan sakitnya. Itulah kekuatan memahat kata. Oke, setelah patung kita terbentuk, kita butuh pajangan yang pas kan? Inilah yang kita sebut bentuk puisi. Bentuk ini bakal bantu menampilkan jiwa puisi kamu dengan cara yang paling oke. Pilihannya sih banyak, tapi kita lihat 3 yang paling umum ya. Pilih karya naratif kalau alur ceritanya masih penting. Pilih liris kalau yang mau kamu tangkap itu satu momen emosi yang meluap. Terus ada bait bebas, ini yang paling populer. Karena nggak sih kebebasan total tanpa aturan rima. Kuncinya, pilih bentuk yang paling pas buat jantung cerita yang udah kita temuin di awal tadi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung gimana semua langkah ini bekerja dalam sebuah contoh nyata, dari awal sampai jadi. Nah, ini dia balok kayu kita, sebuah paragraf prosa yang sederhana. Ceritanya tentang Andi, kesepiannya dan kerinduannya. Coba perhatikan elemen-elemennya ya. Teras sepi, 5 tahun, dan rindu yang terasa sesak. Ini nih bahan mentah kita. Dan ini dia patung yang muncul setelah kita pahat. Lihat deh, semua elemen intinya masih ada, tapi bahasanya jadi jauh lebih hidup dan puitis. Rindu yang sesak diubah jadi gambaran yang lebih ngena. Nafas yang sesak menagih peluk pada bayang yang retak. Ini adalah transformasi dari sekedar menceritakan menjadi merasakan. Keren banget kan? Eits, belum selesai. Sama kayak pematung yang mengamplas dan memoles karyanya, kita juga perlu kasih beberapa sentuhan air, biar puisi kita makin kinclong. Ada 2 hal penting di sini. Pertama, prinsip tunjukkan, jangan beritahu. Selalu ganti pernyataan emosi dengan gambaran fisik atau metafora. Kedua, coba dengerin puisi kamu. Apakah bunyinya enak didengar? Mainkan pengulangan bunyi untuk memberikan kualitas musikal pada kata-kata kamu. Jadi, sekarang giliran kamu. Tekniknya udah dapat, peralatannya udah siap. Kamu sekarang bukan cuma penulis, tapi seorang pematung kata. Pertanyaannya tinggal satu, bongkahan cerita mana yang bakal kamu pahat pertama kali?